Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Pujian dan Penyembahan kepada Tuhan. Diambil dari kitab Mazmur 22 ayat 4, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam memiliki beberapa pengertian, yaitu berdiam atau tinggal di dalam, bertahta di atas puji-pujian umatnya. Yang menyenangkan hati Tuhan bukanlah harta, kemampuan, atau kedudukan kita, tetapi pujian dan penyembahan yang keluar dari dasar hati yang tulus atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa yang terjadi ketika Allah bersemayam atau bertahta atas pujian dan penyembahan umatnya? Yang pertama, Ia menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Yohanes 12 ayat 2. Mazmur 40 ayat 4 dan Yohanes 12 ayat 32 berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Pujian dan penyembahan bukan hanya menarik orang datang kepada Tuhan, tetapi sang pemuji itu sendiri ditarik masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mengalami kuasanya. Yang kedua, Ia melumpuhkan kuasa kegelapan. Mazmur 149 ayat 6 sampai dengan 9. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kuasa pujian itu mampu melumpuhkan dan menghancurkan belenggu iblis. Contoh, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26, Paulus dan Silas karena Injil Tuhan mereka dipenjarakan. Ketika mereka menyanyi dan memuji Tuhan, maka terjadi goncangan yang hebat dan belenggu mereka seketika itu terlepas. Yang ketiga, Allah berperang ganti kita. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 30, ketika Raja Yosafat takut atas serangan Moab dan Amon, maka Yosafat menjadi takut dan mencari Tuhan. Ketika tiba hari peperangan itu, Yosafat memerintahkan pasukannya memuji dan mengagungkan Tuhan. Sementara pujian dinaikkan, maka Tuhan berperang, mengacaukan musuh, membuat kacau barisan musuh, sehingga Yosafat tidak perlu lagi berperang, tetapi tangan Tuhanlah yang berperang terhadap musuh-musuhnya. Yang keempat, menerima hikmat Allah. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Tuhan berbicara bukan hanya melalui khotbah, tetapi lewat pujian yang dimainkan dengan musik. Lewat musik yang dapat memberikan hikmat atau inspirasi serta jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, naikkanlah pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita. Maka kita akan menikmati kuasa dan kehadirannya yang ajaib. Seorang worshiper bukanlah seorang entertainers. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Ajar kami dan taruhkan terus di dalam mulut dan hati kami pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu. Karena kami akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, akan mengalami kelegaan. Biarlah Roh-Mu terus bekerja dan berkarya, sehingga di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau buat anugerah-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.